Oh iya, berapa semester? 16 semester aku kuliah ini. Ini semester ke-16 aku. 16? Jadi kalau pernah kau tahu ospek maba? Iya. 8 kali aku menyaksikan ospek maba dalam kampus. Bayangkan lah, semana gitu. Pahit-pahit ngomong ya. Ini paling pahit ini ngomongnya aku. Ini ada tai di meja ini. Ada tai di meja ini. Aku bilang sama kamu, Ul, itu tai. Tapi kau sih ngotot ngeyel. Enggak bang, coklat itu bang. Enggak, tai itu aku bilang. Kau coba lah. Kau buat gini. Oh iya ya bang ya tai. Kan bodoh. Artinya gini. Enggak harus kau rasakan dulu. Masuk ke jurang, baru tahu kau rasanya masuk jurang. Tengok orang. Kalau kau tengok hancur hidupnya, nggak harus kau rasakan dulu hancur hidupnya. Ambil pengalamannya dia. Udah nggak usah bahas-bahas koruptor nanti. Ngeri-ngeri sedap juga. Kan. Banyak sekarang viral ya kan karena koruptor-koruptor gini. Harta bapaknya nggak halal tapi berisik dia. Loh, nih kemana sih kok belum datang ini? Halo, Kau di mana nih? ya di kantor bang. Kan kita janjiannya di kantor, gimana sih abang nih? Abang di mana? Aku di depan. Depan. Masuk aja bang. Oh, tinggal masuk ya. Lah, Sorry. abang nih ditunggu dari tadi kok. Gimana kabar? Aman. Bentar dulu lah, kita mau masih nunggu kopi dulu. Oh, kawanmu ya? Iya. Mbak kopi ya? Benar. Kan kita ini namanya itu podcast tempat nongkrongnya mahasiswa. Masa nongkrong nggak ada kopi? Iya juga. Kurang cocok bang. Pas cocok. Rokok dulu aku ya. Boleh. Apa ya, nongkrong tanpa kopi itu ibarat aku tanpa kamu. Gimana bilangnya? Irisi juga apa dengarnya? Enggak apa-apa lah. Udah lah, telepon Hul dulu lah. Telepon dulu kon itu. Halo. Gimana Hul? Bentar, lagi jalan. Tuh, berapa menit lagi kamu kesini tuh? 5 menit. 5 menit ya? Bentar bang, 5 menit lagi ya? Wah, 5 menit. Namanya manusia, katanya OTW, padahal masih di kosan mandi. Bingung aku lihat manusia sekarang ya. Emang gitu bang, banyak yang apa ya suka menunda-nunda waktu, gitu bang. Termasuk aku juga ini. Nah ini pasti Hul ini. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ini ditunggu dari tadi kok. Kopi. Kopi enak sedap ini kopi ini, Pak. Sorry telat ya. Nih, kopi. Nih. Tapi kali, Pak. Salam dulu. Gini. Oke. Son ya, duluan. Mau kemana kau? Kemana kamu kan hostnya di sini? Sorry. Buang aja lah kalau buang aja lah kopi ini kalau kau. Ini jadi dibuang. Oh, enggak jadi lah sini. Bentar ya. Wah, ini kopi mantap. Nah, Cocok dia. oh pas. Oh iya, saya bawa 3. Oh. Buat saya satu ya. Udah, rokok dulu kok dong. Gimana bang? Kabarnya bang? Aduh. Sebenarnya kalau masih bernapas aku berarti sehat. Berarti sehat. Sehat kalau masih bernapas. Nggak ada masalah.
Masalah apa ini? Masalah kuliah. Aduh, Mahasiswa kan? iya mahasiswa. Masa nggak ada masalah kuliah? Masih banyak sih masalah kuliah tapi ya udahlah Bang, enjoy lah kuliah. Karena kita ini nongkrong kita namanya nih. Gini Bang, biasanya kan abang suka bermasalah gitu kan? Sering bermasalah gitu. Oh, kayak manusia bermasalah kok tengok ini. Sebenarnya enggak. Ya namanya kuliah lama, ya jalannya aja lah. Oh iya, berapa semester? 16 semester aku kuliah ini. Ini semester ke-16 aku. 16. Jadi kalau pernah kau tahu ospek maba? Iya. 8 kali aku menyaksikan ospek maba dalam kampus. Bayangkan lah, semana gitu. Bentar Bang, tapi 16, perasaan sampai 14 semester. Iya, waktu dulu kan dapat diskon corona. Oh iya iya. Ya, diskon corona biasa. Udah berapa kurikulum Bang? Ya? Udah berapa rektor? 3 kurikulum lah aku jalani. Kurikulum 2013, 2016, sama kurikulum Kampus Merdeka sekarang. Kalau tahu kau. Oh iya, yang terbaru ya, 2019 ya? Angkatan 2019 maksudnya yang dapat itu ya? Jadi 3 kurikulum lah aku kena. Nggak tahu lagi berapa rektor aku ganti-ganti. Rektornya aku ganti-ganti. Tapi aku masih stay aja di kampus ini. Minum dulu Bang. Minum ya. Nggak minum Bang. Iya, ini enak kok Bang nih. Ini harus dikocok dulu ini. Ya asli, kocok aja kocok. Oke ya. Ntar ya kocok. Nah, Kalau kocok ini sebenarnya banyak stigma yang udah negatif sekarang. Perpindahan bahasa namanya. Benar kali. Red. Nah, Sos kenceng Bang. Siap. Enggak ya? Apa? Ini. Iyalah rokok aja lah santai. mahasiswa kali ya minta rokok ya. Enggak, aku enggak bawa. Jauh-jauh datang dari sini kan bawa kopi. Oke. Enggak disuruh bawa rokok. Oh iya. Padahal yang punya bisnis kopi dia loh ya. Lah. Enggak disuruh bawa rokok, Bang. Jadi Tapi wajar lah. Sebagai mahasiswa kan kita harus ngirit-ngirit kan. ya nggak ngirit juga gitu bos tentang rokok bos. Kalau kau ngerokok, beli rokok kau, jangan bisa rokok orang. Enggak apa-apa. Ya, sekali-kali nggak apa-apa. Gimana Bang kuliah? Ya, Sama langsung. Sejauh ini masih lancar ya. Mudah-mudahan bulan 6 ini aku bisa sidang nih. Amin. Ya. Oh iya, Bang. Dulu kok bisa kuliah? Maksudnya kok bisa kuliah gimana nih? Enggak, maksudnya kenapa kuliah gitu? Oh. Kenapa nggak langsung kerja kan? Jadi di kampung kami di Sumatera sana dibilangnya gini, anak itu adalah harta terbesar dari orang tua katanya. Jadi warisan terbesar orang tua itu untuk anaknya ya kuliah, ya ilmu, disekolahkan setinggi-tingginya. Jadi alasan terbesarku karena kuliah ya menjalani kuliah dilakukan apa gini? apa ya? Ya pokoknya kuliah mengejar ilmu biar nanti suatu saat kedepannya berguna ijazah itu. Oh. Ngomong-ngomong kita ini kan tetap podcast tuh ini. Masa nggak ada temanya? Temanya kita kali ini apa? Temanya apa? Oh iya. Temanya itu lulus tepat waktu atau di waktu yang tepat, Bang? Lulus Tepat waktu. Atau lulus di waktu yang tepat. Lulus di waktu yang tepat. Jadi yang pertanyaannya apa ini sebenarnya yang pertanyaannya ini? Kok bisa Bang 16 semester? Berarti posisinya aku lulus di waktu yang tepat ya? Bang belum lulus. Oh, iya. Belum tentu juga bisa lulus kan? Wah, ngeri kali gila. Mudah-mudahan lah bisa lulus. Capek-capek aku 16 semester, masa nggak lulus? Wah, ngeri kalian ini. Nah, itu menurut Abang apa? Lulus di waktu yang tepat atau gimana? Ya menurutku sebenarnya nggak persoalan lulus di waktu yang tepat atau di tepat waktu. Sebenarnya bagaimana caranya kita bisa lulus, itu aja sebenarnya. Lulus pada waktunya. Bagaimana caranya kita lulus pada waktunya. Jadi bukan persoalan waktu yang tepat atau tepat waktu, bukan persoalan sebenarnya itu. Tapi terkadang lebih bagus sebenarnya lulus di waktu yang tepat. Di tepat waktu. Tepat waktu. Tepat waktu. Lah, terus yang membedakan lulus tepat waktu sama lulus di waktu yang tepat? Ya tergantung pribadinya. Kalau dia pengen di waktu yang tepat, ya silahkan. Kalau dia di waktu di tepat waktu silahkan. Tergantung pribadinya.
Jadi gini Bang, lulus tepat waktu itu kan biasanya nih, biasanya itu lulus yang 3,5 tahun atau 4 tahun. Nah kalau lulus di waktu yang tepat itu adalah alasan bagi mahasiswa yang lulusnya molor. Sebenarnya nggak alasan itu sebenarnya. Orang yang lulus lama atau lulus waktu yang tepat itu malas sebenarnya. Mahasiswa pemalas, udah mahasiswa pemalas itu sebenarnya udah. Nggak jadi nggak alasan, termasuk aku juga ya pemalas. Apalagi kita, ya tengok aja lah mahasiswa sekarang. Berapa persen lah mahasiswa ini yang biaya sendiri? Pasti dibayar orang tua ya sebenarnya semuanya. Jadi kalau nggak tahu diri, kalau lulus lama-lama udah. Enggak, sampai segitu. Berarti dia investasi ke kampusnya, Bang. Ya juga sih, tapi kayak perjudian juga ya dibuat dia. Benar. Main judi dia, depo, katanya di depo gitu ya. Di depo di kampus. Katanya jackpot. Jackpotnya apa? Ya jasa. Berarti kuliah itu adalah perjudian dong kalau depo-depo tadi. Ya jangan kan kuliah, semua hidup ini gambling, tentang ya atau tidak. Tentang memilih sebenarnya hidup ini. Jadi kalau kau memilih untuk tidak kuliah. Kalau kau memilih untuk kuliah, ya kuliah. Tapi kalau kau udah memilih kuliah, kau harus melaksanakan kewajibanmu. Apa kewajibanmu? Ya lulus. Simpel itu. Walaupun kita lulus molor ya. Walaupun kita lulus molor, sebenarnya itu bukan alasan. Tapi memang posisinya kita banyak mahasiswa ini udah molor kuliah. Lakukan sebisamu. Jangan kalau udah tahu kalau udah lulus molor, kok lama-lamain lagi. Itu nggak tahu diri namanya. Kayak abang. Ya juga sih. Gimana, Bang? Tapi gini Bang, kan kuliah bisa di mana aja kan. Nah tapi kenapa kok jauh-jauh dari Sumatera kuliah ke Jawa Timur gitu? Ya mungkin udah ditakdirkan ya kali ya. Karena waktu dulu ku input di aku kemarin di mendaftar kuliah masuk ke Malang, ya di Malang. Ya puji Tuhan lah bisa kuliah di sini, bisa merasakan yang namanya Jawa ini ya kan, kuliah-kuliah Jawa ini. Karena mungkin Sumatera sana berkesan juga kalau kuliah kita di Jawa. Jadi kalau di Sumatera itu apa ya, merantau untuk belajar. Untuk belajar. Itu kayak apa ya namanya ya? Apresiasi tersendiri. Karena ada pepatah dibilangnya gini, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ngapain jauh-jauh orang ke negeri Cina nuntut ilmu? Pernah nggak dengar kayak gitu? Pernah. Itulah. Jadi kau tanya aja lah orang-orang itu, ngapain kau jauh-jauh ke Cina? Padahal adanya universitas di tempat kau. Kayak gitu dia. Jadi ilmu itu nggak ada batasnya. Mau dimanapun kita, tetap kita ambil ilmu. Itu dia. Meskipun di daerahnya sendiri. Meski di daerah sendiri. Atau dia mau keluar gitu kan. Bebas lah ya. Berarti selama merantau dari Sumatera ke Jawa Timur itu banyak pengalaman gak ya? Ya kurang lebih, bayangkan aja 8 tahun gimana pengalaman itu ya. 8 tahun. Nggak waktu yang sedikit itu. Iya. Kalau nyicilin rumah itu KPR itu udah hampir lunas itu sebenarnya itu. Bayangkan lah. Nyicilin rumah KPR udah lunas. 8 tahun ya? 8 tahun. Padahal orang itu kuliah 3,5 tahun, 4 tahun gitu. Tapi kok bisa sampai 8 tahun itu? Kalau buka-bukaan sekarang ya. Kenapa orang bisa molor kuliah? Termasuk aku. Ya. Yang pertama faktor tahu kalian karena apa? Gak bersyukur. Pernah gak bersyukur? Pernah gak mengalami? Ya, di luar sana masih banyak orang gak bisa kuliah. Tapi aku aja masih menyia-nyiakan kesempatan dikasih kuliah, tapi aku masih menyia-nyiakan dengan lama lulus. Kayak gitu juga gak kau? Nggak tentu juga kan, iya. Bang. Banyak orang yang kuliahnya lama kan. Nah, itu faktor lain. Mungkin kan nggak dibayar orang tuanya, dia biaya sendiri. Itu orang-orang kayak gitu ya patut diapresiasi gitu ya. Kalau kita yang lama, ya paling 80% mahasiswa sekarang dibayar orang tuanya. 80%. 80%. Nggak ada biaya sendiri. Cuma paling 20% nyari biaya sendiri dia itu. Ya ngapain dia kuliah tapi nggak makan? Ya, yang penting perutnya dulu diisi ya kan. Ada perut baru kuliah. Kalau yang dibayar orang tua, lama lulus. Ya kan nggak tahu diri. Nah, kayak nggak tahu diri. Oh berarti masih biaya orang tua berarti. Biaya orang tua, jujur ya, masih biaya orang tua. Enak kan nelpon. Halo Mak, gimana kabar? Siapnya Mama?
Itu dulu nyari duit. Sehat kalau katanya, ya berarti bisa dikirim situ, Mak. Terusnya kau minta duit. Duit aja terus. Ya kalau nggak ada duit nggak bisa aku hidup di sini, Mak. Nah, gitu alasannya. Tapi uangnya larinya kemana, Bang? Aduh, banyak lah larinya. Itu. Tapi 8 tahun itu abang dapat apa aja sih? Iya. Banyak coy. Banyak yang dapatku selama 8 tahun ini. Ya kurang lebihnya dibilang mengeksplor banyak hal gitu ya, banyak tempat. Ya belum tentu orang yang kuliah lama itu mengeksplor banyak tempat dan banyak apa ya, banyak kesempatan dia. Ya saranku sih yang masih kuliah sekarang, pergunakan waktu sebaik mungkin. Karena waktu itu nggak datang 2 kali. Kesempatan itu nggak datang 2 kali. Jadi selagi masih muda, selagi masih fresh, kalau kewajibanmu kuliah ya kuliah. Cuma selembar ini, tahu selembar ini apa selembar ini? Ya jasa, udah itu aja. Tugas kuliah. Nggak mulu-mulu, ngapain kau capek-capek pergi ke sana kemari kalau nggak selembar ini nggak dapat. Ya, apalah beda sama yang orang nggak kuliah? Iya kan? Tapi percuma kan Bang, apa ya kita dapat ijazah. Tapi setelah lulus kita nggak ngapa-ngapain malah nganggur kan percuma. Wah, itu tergantung orang. Kita nggak bisa, rezeki itu udah diatur yang di sana. Mungkin kita lama lulus, nanti tahu-tahu aja langsung kerja. Ada yang cepat lulus, tahu-tahu aja masih nganggur. Itu rezeki yang diatur di atas sana. Yang penting kita sudah jalani aja. Jalani aja. Ketika ada niat dan usaha dibarengi doa, udah perfect kali itu. Perfect kali, sempurna kali katanya. Ada niat, usaha sama doa, dibarengi doa. Apalagi doa ibu, pernah nggak minta doa ibu? Iya. Kayaknya kalau kita minta doa ibu lancar-lancar aja sebenarnya kuliah ini. Tapi itulah kadang melawan orang tua ya kadang. Bohong-bohong ya kan. Di gimana kuliahmu? Lancar, Mak. Padahal nggak lancar. Nggak lancar. Tapi itulah. Kadang kan kalian lihat aku terlihat bahagia aja gini ya. Tapi sebenarnya ada pernah aku baca penelitian dia di Stanford University. Dia bilang lagi gini, duck syndrome. Pernah nggak kalian lihat bebek? Duck, bebek. Duck syndrome ya. Nah, bebek itu kan kalau berenang kan kayak tenang kali dia nggak terjadi apa-apa ya kan. Tapi tahu-taunya dia di bawah air itu gini-gini dia berenang, berusaha dia. Artinya apa? Orang terlihat bahagia aja ya di luar, di covernya. Tapi kita nggak tahu bebannya orang itu di mana. Nah, itu bahayanya. Apalagi di semester tua gini ya kan. Semester tua, nggak ada lagi kawan. Dia pengen terlihat bahagia aja, pengen tidak terlihat apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Tapi sebenarnya bebannya dia banyak. Itu bahaya itu. Jadi itu menghambat aktivitas itu. 80% mahasiswa, 60 sampai 80 ya. Di dalam penelitian ini terganggu aktivitasnya karena dia menganggap dirinya baik-baik aja, padahal sebenarnya tidak baik-baik aja. Berarti itu salah satu faktor kenapa abang belum lulus berarti ya? Ya enggak? Faktorku sebenarnya karena malas. Karena malas. Cuma malas saja. Malas. Nggak ada faktor lain. Misalnya nih, contoh ya, ada faktor cewek. Faktor mungkin di awal semester ya kalau cewek ya. Faktor kebanyakan judi. Iya. Lain lah dibilang. Terus faktor apa lagi tuh? Pergaulan bebas. Pergaulan. Itu faktor-faktor udah apa ya? Semester awal lah ya. Tapi kalau di semester akhir ini kebanyakan aku lagi refleksi diri gitu. Merenung, kapan bisa lulus ya? Nah gitu. Banyak merenung aku sekarang. Dan juga mengumpulkan circle-circle yang positif. Jangan lagi lah, kalau udah tahu kalau lama lulus, kok teman lagi circle-circle yang nggak baik ya kan, sama aja. Nggak ada motivasi dapat dari situ. Tengok orang di atas sana. Udah lulus dia, udah kerja dia, udah gini dia. Itu yang harusnya jadi motivasi buat kalian. Aku aja sebenarnya, waktu itu udah hilang motivasi aku untuk kuliah. Apa sih ini kuliah ini? Orang pun nggak kuliah hidup, tapi selagi masih bisa bernapas, selagi masih bisa ada usaha, ya lakukan. Selagi masih ada kesempatan. Terus yang membangkitkan motivasi untuk kuliah lagi itu apa, Bang? Iya, Bang. Titik balik abang untuk memilih, ya udahlah, aku ngelanjutin kuliah itu. Nah, sebenarnya udah banyak pergumulan dalam diri ini ya. Dalam arti udah bertarung aku dalam diriku, dalam pikiranku. Pertama, sebenarnya aku udah pengen menyerah sama keadaan. Tapi aku bisa merefleksikan diri, aku salah.
Itu aja yang pertama. Akui kesalahanmu. Aku salah lo molor kuliah. Aku salah lama kuliah. Jadi setelah kau refleksikan dirimu, yang kedua, hubungi orang tuamu. Minta doa restu. Pernah gak kalian kayak gitu? Kalian hubungi orang tua kalian. Mak, doakan aku ya mak ya, biar lancar kuliah. Sering itu. Nah, aku waktu dulu terus terang jarang aku nelfon makku. Jarang kali. Ku telepon mamaku hanya untuk minta duit. Cuma lagi gitu. Mak kurang duitku mak, kirim. Cuma gitu doang. Nah, mulai sekarang ku refleksikan diri, oke. Minta doa restu sama aku. Mak, biar lancar kuliah aku. Nah, yang ketiga dari saran dari aku, jangan cari siapa yang salah. Apa yang salah? Kan kebanyakan mahasiswa karena lo molor kuliah, yang disalahkan dosennya lah. Dosenku susah ditemui, gini katanya. Apalagi bermasalah di sini katanya. Sebenarnya bukan siapa yang salah, tapi apa yang salah? Apa yang menyebabkan kau lama kuliah? Karena secara pengalamanku cuma 3 syaratnya yang kuperhatikan ya, orang-orang yang cepat lulus itu. Cuma 3 trik kuliah ya, sebuah trik ini ya. 3 lah trik biar cepat kau lulus kuliah. Tahu yang pertama, kau harus pandai. Kau harus pintar. Kalau kau pintar bisa kau jalani kuliahmu. Oke. Badai. Nah, ya kan? Yang kedua, kau harus hoki. Kalau menurutmu kau manusia paling hoki di dunia, andalkan hokimu selama kuliah. Contoh hoki ini gimana bang? Contoh hoki ini, kan pasti bertanya kan? Misalnya, dosen kalian berhalangan hadir. Udah? Berhalangan hadir kalau dosen kalian kuliah kan? Nah, kebetulan kalian lagi nggak enak badan. Nah, itu kan termasuk dari hoki. Nah, kemudian banyak faktor lah hoki-hoki ini. Misalnya, ujian kalian lancar-lancar aja, bisa dapat nilai ya minimal B gitu ya kan? Nah, faktor yang ketiga, kalau kau nggak pintar, kalau kau nggak hoki, faktor yang ketiga ya, ini solusi paling manjur ini. Manfaatkan temanmu. Gimana cara memanfaatkan teman itu? Mungkin kan terlihat kayak apa kali ya, terlihat kasar kali ya. Iya. Nah, tapi dengan syarat, kalau kau memanfaatkan temanmu, kau harus bisa dimanfaatkan juga. Pernah belajar biologi nggak? Ya. Nah, Ya, pernah. namanya simbiosis. Oh, simbiosis mutualisme. Nah, bisa aja kau buat dia jadi simbiosis komensalisme. Dalam artian, kau memanfaatkan temanmu, dia nggak merasa diuntungkan dan nggak merasa dirugikan. Paham nggak? Paham. Tapi ketika dia dirugikan, itu kau menjadi parasit buat dia. Sebaik-baiknya kuliah memanfaatkan teman itu, manfaatkanlah dia sama-sama menguntungkan. Contoh, sebelum ujian, kalian belajar bareng. Itu kan saling memanfaatkan. Belajar bareng, selama kuliah kalian bareng kelas. Itu sebagian dari motivasi untuk kuliah juga itu. Jadi kalau kau nggak pandai, nggak hoki, nah itu ya, manfaatkan temanmu. Nah, tapi banyak kan apa ya, yang memanfaatkan temannya itu dengan cara yang salah kan. Banyak. Ya, dia datang ketika butuhnya doang aja. Titip absen. Jangan mau. Nah, itu gimana Contoh lah. itu? Kalau minta, bro, titipkan dulu absen. Jangan mau kau titip absen. Karena gini, ketika kau sudah minta tolong sama orang, kau ada beban moral sama dia untuk membalas kebaikannya orang. Paham nggak? Paham. Ketika kau minta titip absen sama dia, udah, kau juga suatu saat akan dititip absen sama dia. Saling simbiosis gitu. Tapi itu kan simbiosis yang tidak baik. Iya, dapat apa? Kuliah cuma absen doang kan? Absen doang ngapain? Padahal tujuan kuliah itu mencari ilmu ya. Kalau bisa buka-bukaan ya, selama kuliah aku, nilai C aku udah bangga. Nggak tahu lah, mungkin idealis atau apa ini ya. Selama kuliah aku, cuma sekali aku dapat nilai A. Itu pun di semester 10. Waktu ngulang. Padahal itu udah lewat ya. Udah lewat. Itulah nilai A pertama aku. Kan semester 10 dapat nilai, tapi aku merasa bangga. Kenapa aku bangga dapat nilai C? Ya itu karena sebisa aku, semampuku. Nggak mau aku mencontek. Nyontek Sabtu man, nggak mau aku kuliah gitu. Karena kebetulan ya mama aku guru, jadi diajarkan aku, apapun yang kau lakukan, lakukanlah berasaskan kemampuanmu sendiri, jangan karena orang lain. Dasar kemampuanmu gitu. Aku gak tau lah, ajaran mama aku waktu dulu keras sama kami. Jadi ya
Kau nggak bisa, usahakan. Itu dia. Tapi apa ya Bang ya? Kalau motivasi abang kan gitu, nggak tahu temen-temen kan, kayak yang males-males gitu. Beda-beda gitu kan. Sebenarnya banyak mahasiswa ini kehilangan motivasi kuliah karena faktor lingkungan juga. Jadi gini ya, memang kalau kata orang ya tergantung pribadinya, tapi enggak. Ketika kau berada di lingkungan pesepak bola, kau bisa jadi pesepak bola. Ketika kau di lingkungannya mawapres, mahasiswa berprestasi gitu, kau bisa jadi mahasiswa berprestasi. Ketika kau di lingkungan pejudi, kau jadi pejudi. Itu mengikuti. Faktor lingkungan itu selama kuliah ini berpengaruh. Karena kenapa? Terus teranglah. Perhatikan aja mahasiswa zaman sekarang. Kan jauh dari orang tuanya. Nggak terkontrol. Itu dia. Tapi kan malah itu yang dicari mahasiswa sekarang kan. Jauh dari orang tua. Karena mungkin di rumahnya. Dikekang dia. Dikekang. Akhirnya dia dapat kebebasan berpikir atau kebebasan bertindak ketika dia kuliah. Tapi batasi. Kau udah ditempatkan untuk kuliah dan kau dikasih kesempatan untuk jauh dari orang untuk menuntut ilmu. Bisa kau berkawan sama apa, tapi batasi. Berkawan sama hal yang negatif, bisa berkawan. Tapi sekedar berteman gitu, tapi batasi. Untuk hal yang negatif batasi, untuk hal yang positif kejar. Itu dia bos. Jadi gini Bang, ngomong-ngomong masalah batasan pertemanan ya. Apa itu kan banyak mahasiswa nih yang nggak tahu batasannya dan mereka carinya di mana coba Bang? Kalau orang tua dulu bilang guru itu adalah pengalaman yang baik, tapi kalau aku revisi sedikit, guru yang baik itu adalah pengalaman orang lain. Guru yang baik adalah pengalaman orang lain. Nah itu gimana itu? Nah, contoh, pahit-pahit ngomong ya. Ini paling pahit ini ngomongnya aku. Ini ada tai di meja ini. Ada tai di meja ini. Aku bilang sama kamu, Ul, itu tai. Tapi kau sih ngotot ngeyel. Enggak Bang, coklat itu Bang. Enggak, tai itu aku bilang. Kau coba lah. Kau buat gini. Oh iya ya Bang ya, tai. Kan bodoh. Artinya gini, nggak harus kau rasakan dulu masuk ke jurang, baru tahu kau rasanya masuk jurang. Tengok orang, kalau kau tengok hancur hidupnya, nggak harus kau rasakan dulu hancur hidupnya. Ambil pengalamannya dia. Kenapa sih bisa hancur hidupnya? Kenapa sih bisa hancur kuliahnya? Itu dia. Untuk menemukan batasan itu. Jadi nggak harus kau rasakan dulu. Tengok pengalaman orang lain, belajar dari pengalaman orang lain. Gitu dia. Tapi gini Bang, kan banyak kan dari ya orang-orang di sekitar kita ketika memang dulu mereka kan baik-baik aja lah gitu. Tapi ketika mereka masuk ke lingkungan ini, mereka berubah Bang. Nah otomatis banyak dari mereka itu apa namanya terjerumus lah dengan masuk ke lingkungan itu. Mereka tidak bisa menahan batasan itu tadi. Berarti dia merasakan tai itu tadi ya. Masuk lagi. Itu bagaimana caranya Bang? Biar bisa terhindar itu loh. Terhindar gitu ya. Bentar. Ini masih kiroah ini, kedengeran ini kayaknya. Kiroah. Habis ini azan kayaknya. Sorry dulu, beda server kita nggak ngerti aku. Beda server kita. Oh iya ya. Iya beda server kita. Tapi Bang, kita harus menghormati azan. Iya, walaupun kita beda server kan. Jadi ini apa sih berisik, woi? Berisik Bang. Ngajar ya. Di mana kaki kita berinjak langit tetap kita junjung katanya. Kata orang tua zaman dulu itu. Jadi kita harus menghormati orang lain. Berarti kita break dulu nih. Break dulu kita. Ngerokok aja lah santai. Kalian lah kalau mau sholat. Kalau aku. Tapi kita lanjutin aja, masih belum ada juga. Jadi kayak pelan-pelan aja, santai. Tuh, santai aja aku gini. Tadi ngobrolin apa? Kan itu tadi tentang batasan. Bagaimana cara menghindar dari batasan itu tadi, Bang? Kita masuk lingkungan nih, lingkungan ini ya lingkungan negatif lah. Tapi kebanyakan orang yang masuk ke lingkungan itu pasti terjerumus, Bang. Susah buat menghindari. Wah.
Jadi gini bos, ini apa ini materi buka saya sama kalian ya. Tapi ini dapatku dari senior terlebih dahulu. Dia bilang lagi nih, pernah nggak dengar spiritual? Spiritual. Oh ya, energi lain gitu kan. Bukan. Jadi kalau mindset orang sekarang kan spiritual itu kan ke logika mistika. Tapi sebenarnya spiritual itu satu hal yang berbeda. Spirit dan ritual. Untuk menemukan spirit, kau harus ada ritual. Ini tanpa membawa logika mistika loh. Iya. Oke. Nah, kapan kau ngerokok? Biar tenang aja. Itu spirit. Namanya. Gimana caramu merokok? Beli ke warung, isap. Itu namanya ritual. Jadi untuk menemukan itu satu hal yang sejalan tapi tidak bisa dipisahkan. Berbeda tapi tidak bisa dipisahkan, spirit dan ritual. Jadi untuk menemukan spirit itulah kekuatan yang kekuatan batin, kekuatan yang nggak bisa dijelaskan lah ya, dapat setiap manusia. Mungkin ketenangan. Untuk mendapatkan sebuah ketenangan itu ngapain? Kita buat ritual. Jadi orang yang terjerumus itu kurang spirit dari diri sendiri. Kurang spirit atau kurang ritual ya kan? Itu hal yang tidak terpisahkan. Nggak terpisahkan. Tak terpisahkan. Berarti spiritual ini nggak boleh dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa ya. Kau menemukan suatu spirit harus kau lakukan ritual. Kau tidak bisa dapat ritual kalau nggak ada spirit. Tidak terpisahkan itu sebenarnya. Jadi saranku buat orang-orang yang udah sempat terjerumus, apalagi mahasiswa sekarang kan pergaulannya bebas sekali kan. Kita tengoklah jauh dari orang tua. Ya usahakan spiritmu tetap ada, ritualmu tetap ada. Terserah kau mau cari di mana. Bebas lah ya. Bebas. Itu solusi dari aku ya, secara pribadi yang kau alami. Jadi aku bagikan aja sama kalian. Bukan memotivasi, aku aja pun perlu motivasinya ini. Capek kali aku motivasi orang. Kan ini berbagi pengalaman aja kan. Benar. Ya siapa tahu kan orang yang lihat video ini akhirnya gak akan niru abang. Iya pas. Lebih baik niru orang lain ketimbang niru abang. Itu juga. Itu pas juga. Tapi intinya kalau dibilang menyesal nggak lama lulus, ya pasti menyesal ya. Pasti menyesal. Pasti menyesal. Banyak waktu terbang sia-sia. Kayak lagu apa itu? Takut tambah dewasa katanya. Banyak waktu yang terbuang sia-sia. Pernah kalian dengar itu? Benar. Banyak waktu yang terbuang sia-sia katanya. Itu. Waktu itu adalah hal yang berharga sebenarnya. Tapi banyak orang nggak menghargai waktu. Jadi kalau kau bisa menghargai waktu, apapun yang kau lakukan, jalannya akan baik-baik aja gitu. Salah satu contohnya menghargai waktu ya berarti lulus tepat waktu tadi. Iya. Waktu. Kalau disuruh nongkrong, dibilang ya OT paling masih di kamar mandi, itu nggak menghargai waktu sebenarnya itu. Itu sebenarnya itu bibit-bibit koruptor itu sebenarnya. Korupsi waktu, tapi kita nggak menyadari. Bibit koruptor itu tahu kalian. Mau kita bahas koruptor sini. Bentar. Azan ini udah ketok-ketok ini. Udah. Rokok dulu kita. Ya gini bang, kantor kita ini deket masjid. Jadi ya kedengeran curhatan. Di atas ada masjid, di bawah ada masjid juga. Sama sebagai pengingat kita yang yang muslim makanya. Yang muslim ya. Di kampung kami juga gitu ya, karena mayoritas apa ya kan Kristen semua, jadi banyak gereja. Jadi tiap jam 6 itu pasti bunyi lonceng. Penanda. Ini kan udah selesai azan nih. Nah, kita lanjut lagi pembahasan yang tadi. Bahas apa kita tadi? Yang tadi tentang itu bibit-bibit koruptor. Kita bahas lagi bibit koruptornya mana? Langsung aja. Tidak menghargai waktu itu bibit-bibit koruptor. Bibit koruptor. Mengkorupsi waktu dia. Dalam artian
Ul, kau di mana? OTW katanya. Padahal dia masih kamar mandi. Itu satu-satu bibit-bibit koruptor itu sebenarnya. Abang juga, tadi telat. Ya juga, tapi memang apa ya? Banyak kali tadi ngantri pom bensin, itu memang real. Oke. Udah nggak usah bahas-bahas koruptor lah, nanti ngeri-ngeri sedap juga. Kan? Banyak sekarang viral ya kan karena koruptor gini. Harta bapaknya nggak halal tapi berisik dia. Iya loh. Iya kan? Kau udah tahu harta bapak nggak halal. Mending kau di rumah diam, nggak ngulang, nggak ngoceh. Kalau dia apa ya, berulah yang kena bapaknya. Berarti kita lanjut lagi pembahasan tentang abang. Yang dimana abang ini mahasiswa yang molor ya. Nah kita lanjutkan yang itu aja. Ya itu aja lah. Ya, jangan kemana-mana. Kemana-mana udah. Yang penting kita bahas tentang Bang Manat ini aja. Iya nggak? Cocok, sepakat lah. Oh, Bang. Ketika kuliah ada nggak momen yang apa ya berkesan banget buat abang gitu? Iya, apalagi aku udah kuliah berapa semester gitu udah. Jadi ku ceritakan sama kalian ya. Pernah ada satu titik balik gue selama kuliah yang buat aku ngena. Jadi ada satu mata kuliah. Kebetulan waktu KRS-an aku ini telat KRS-an. Jadi kelas yang nyisa aja dapatku. Jadi ku input KRS ku kan. Awal pertama masuk kan biasa kan kontrak kuliah. Iya. Jadi ku tengok kok rame di kelas ini sampai 60 orang. 60 orang kelas ini kok rame kan. Tapi ada duduknya di belakang. Paling belakang dibuat kursi gitu kan. Nah, tahu-taunya ku tengok di sekitarku. Mohon maaf ya, kok lain. Mohon maaf sebelum ini kok lain. Apa maksudnya lain? Maksudnya gini loh. Kok beda sendiri aku. Yang lain aku normal, yang lain nggak normal gitu kan. Mohon maaf lah sebelumnya ya. Aku bukan mengapa-apa tapi aku di posisinya situ di kelas disabilitas. Malah aku normal loh. Secara fisik memang aku normal. Malah aku normal, tapi aku ditempatkan di kelas itu. Nah, kalau di kampus kami disabilitas apa penyandang disabilitas itu ada pembimbingnya. Jadi ikut juga masuk kelas dia. Nah, tiba-tiba ada dosen, "Mas pembimbing ya?" katanya. "Enggak, Pak, yang masuk kelas ini." Aku bilang, "Oh, silakan Mas, Pak." Dan yang paling buat aku hampir nangis, jelekit kali. Jadi menjelaskan dosen, dijelaskan materi, terus aku nggak paham. Ku tanya di sampingku, yang disabilitas, cuman lagi tuh. Padahal aku normal. Jelekit bos. Jadi seakan-akan, aduh, aku manusia paling bodoh di kampus ini sampai ditempatkan aku di sini. Itu hal yang paling menyelekit itu. Momen apa ya? Memang aku manusia paling bodoh gitu di kampus itu. Karena aku masalah ngajar banget ketawa bang, bahas di bang. Tapi itu sebuah pengalaman loh, pengalaman. Aku bukannya menghina apa, tapi kok bisa aku di kelas ini. Tapi dari situ aku belajar menghargai orang, menghargai waktu, menghargai sesama. Itu dia bos. Mungkin kalian nggak rasakan kayak gitu. Tiba-tiba kalian di tempat yang berbeda. Iya. Tempat yang berbeda gitu. Tapi gini bang, kok bisa masuk ke kelas disabilitas gitu? Nggak tahu, mungkin itu udah takdir ya. Ya itu kelas yang kosong ya, aku ambil waktu KRS-an. Jadi tiba-tiba aja ditempatkan aku di kelasnya itu. Berarti selama 1 semester di situ terus? Selama 1 semester situ juga. Jadi momen yang paling aneh aku rasa kan pembagian kelompok nih. Iya. Aku lo beda sendiri. Gimana itu Beda sendiri. Nggak bisa aku komunikasi sama orang itu. Sulit berkomunikasi. Aku beda sendiri loh. Sampai aku bilang, "Pak, aku nggak dapat kelompok, Pak," aku bilang. Karena sulit berkomunikasi, Pak, aku bilang kan. Jadi gimana, Pak, solusinya? Ya udah buat kelompok sendiri aja, Mas, katanya. Buat kelompok sendiri aku. Dengan anggotanya Aku sendiri loh. Bayangkan lah, aku beda sendiri. Tapi di situlah momen yang pas untuk gue melihat sebenarnya nggak melulu sebenarnya tentang diri sendiri, tentang orang lain. Entar. Ikomah. Ya gini lah. Oh, udah banyak kali rokok bisa ini mah. Enggak apa-apa, kalau kurang rokok bilang aja. Ada ini.
Itu kalau udah stres memang orang paling ngerokok dah. Jadi intermezzo aja. Rokok ini sebenarnya inilah teman terbaik sebenarnya. Kalau menurutku ya. Bukan kopi, bukan apa. Teman terbaik itu rokok. Kalau nggak ada rokok bingung. Gini loh, dimanapun dia selalu ada. Tapi kan orang yang nggak merokok gimana itu? Ya, Teman terbaiknya apa? teman terbaik tergantung dia cari spiritnya gimana. Aku kalau spiritku ya merokok. Oke. Balik lagi yang tadi lah. Mau cerita apa abang tadi? Itu masuk kelas ke- disabilitas itu. Dan emang itu pengalaman paling berharga ya. Yang Pengalaman nggak paling bisa berharga. dilupakan lah Nggak ya. bisa aku lupakan itu. Jadi di situ aku waktu dulu aku sombong kali, pandang sebelah mata aku lihat orang. Jadi aku tengok istilahnya nggak level sama aku. Apa sih ini kayak gitu? Tapi setelah masuk di situ aku kan, wah bisa aku menghargai orang. Jadi yang ku petik pelajarannya itu di situ. Kau kalau mau dihargai, kau harus bisa menghargai orang. Itu pelajaran itu, Bos. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di situ langit dijunjung. Ya, begitulah, Bang. Mm-mm. Tapi selama berapa semester tadi? Jangan disebut lah ya. Jangan sebut lah. Iya. Sebenarnya Itu berarti banyak banget sekali pengalaman yang Abang dapat kan? banyak, Bos. Jadi pernah juga aku pergi kampus rapi kayak gini. Dikira aku asisten dosen. Dikira aku dosen pembimbing. Pak, ruangan ini di mana? Kepala bapak kau lah gue. Pak. Masih suka aku di sini. Masih ngambil kuliah aku mas, gue bilang. Kepala bapak itu pak gue. Angel. Itu, ngeri bos. Aduh, alah. Jadi pikir aja kita ke fakultas kalau semester tua. Terasa asing. Apa ini? Jadi pernah aku nggak ke kampus 1 tahun. Tiba-tiba pergi aku ke kampus, aku tengok bangunan, kok beda. Udah kayak serasa alumni aku lihat bangunan baru gitu. Banyak kali perubahannya. Kok bisa? Wengkang. Yesus. Angel. Tapi apa? Ikomah lagi. Kemah lagi. Ya, enggak. Namanya Masih juga. dua Iya. di sini berdampingan. Gitu ya. Biasanya kalau samping rumah kita masih kita banyak berkah katanya dapat. Iya, Ya. Sekitar itu biasanya. Aduh, alah. Mau tanya apa lagi dah ini? Nah, lanjut lagi ya Bang ya. Nah, lanjut lah. Nah, selama kuliah lama ya Bang, udah beberapa tahun gitu kuliah. Pasti ada penyesalan nggak dari diri Abang itu? Kok saya bisa kayak gini gitu? Penyesalanku paling besar membebani orang tua aku nya. Jadi 5 kami bersaudara. Bisa dibilang lah, cuma aku lah sekarang bebannya mama aku paling besar. Karena nggak kebetulan sih, memang udah takdir. Bapak aku meninggal di tahun 2019 ya kan. Jadi yang mengcover kami itu ya cuma orang tua tunggal lah dibilang mamaku. Jadi penyesalan terbesarku membebani orang tua di umur segini loh, bayangkan. Aku hampir 28 tahun. Ya, udah S3 ya. Kalau bisa S3 bos. Memang muka nggak bisa membohong nih. Iya sih. Momen shot tadi, Bang. Kabar. Itu aja penyesalan paling besar gue. Apalagi kan orang tua kita itu kan udah makin tua. Jadi kalau kita bebani terus buta itu kasihan juga ya kan. Tapi mau gimana? Udah gini posisinya kita lama lulus. Ya intinya kita harus berusaha untuk lulus itu aja ya bos. Keinginanku paling besar sebenarnya pengen lulus sudah. Pengen lulus. Setelah lulus nanti gimana, Bang? Nah, setelah lulus itu urusan belakangan sebenarnya itu. Yang penting kita melangkah ke depan dulu lah. Apa yang di depan kita itu kita kerjakan. Urusan belakangan itu. Karena sama itu kayak apa? Kayak Bentar, Bang. Ini ada apa? ribut kali pulanya ini. Jalan sayur kayaknya. Kita ini kan podcast di depan jalan, Bang. Wajar kalau ada orang gitu. Gak apa kan? Gak apa-apa. Ada. Tapi sama aja sebenarnya itu. Kayak pertanyaan apa? Tetangga dibilang kan,
kapan lulus? Udah lulus orang, kapan kerja? Habis kapan kerja? Udah kerja, kapan nikah? Kapan punya anak? Nggak ada habisnya. Sama kayak netizen, nggak ada habisnya dia berkomentar. Jadi suka hati kepala otaknya lah. Apa yang ada otaknya itu disampaikan. Udah. Jalani apa yang bisa kau jalani itu aja. Tapi menurut abang kan kalau kita lulus molor itu berpengaruh berarti untuk masa depan, karir itu ya. Ya mungkin kalau karir sih bisa berpengaruh karena semakin kita cepat lulus ya kita bisa memilih jenjang karir lebih banyak kita waktu untuk memilih jenjang karir kita gimana. Tadi berkarir di sini, berkarir di sana, berkarir di sini. Kalau udah lulus kan ruang lingkupnya makin sempit. Tapi ada aja. Jangan putus asa, jangan putus semangat. Orang bodohnya putus semangat, putus asa. Orang bodoh. Berarti yang terbaik itu adalah lulus 4 tahun, ya Bang ya. Enggak juga sih. Tapi usahakan lebih cepat lulus itu akhirnya. Jadi beban orang tua udah menipis. Gitu. Jadi nggak banyak depo gitu kan ke kampus. Kalau sebenarnya aku investor terbesar kampus Tapi nggak usah dibilang-bilang. Iya. Nggak usah dibilang-bilang. Cukup kami aja sama kampus yang tahu itu. Investor kampus aku. Bukan lagi rahasia umum kan? Tapi ya udahlah. Itu juga yang bermanfaat. Bagus gedung kami sekarang. Jadi kalau saham, udah ada sahamku di kampus itu. Kalau ngomongin saham ya. Iya. 8 tahun nanam saham. Udah berapa persen itu ya? Tahu lah udah berapa persen itu. Oh iya Bang. Saya tuh lihat berita di zona mahasiswa. Katanya ada mahasiswi usia 21 tahun itu udah S3 Bang. Cantik orang ya? Banyak sih. Kalau mau lihat beritanya ini di sini. Iya. Editor tolong ya. Tuh. Aku juga di umur 21 tahun. Aku aja di umur 28. Nomor 28 aku sekarang. Apa ya? Masih gini-gini aja. Kayaknya kalau rajin aku waktu dulu kuliah mungkin udah jadi apa? Profesor aku kayaknya. Apalagi di kampus kan udah terkenal pembimbing dosen, pembimbing mahasiswa. Ini intermezzo aja itu. Terbaik emang Bang Manat ini. Tapi gini ya, yang paling bisa aku sarankan, kalau kalian punya kawan lama lulus, rangkul dia, jangan tinggalkan. Gak usah kau tanya, gimana kuliahmu, gak usah kau tanya. Tanya aja kabarnya. Ketika kau nanya kabarnya, dia istilahnya makin ngena. Gak usah kau tanya kuliahnya. Kalau kau tanya, karena orang yang lama lulus itu, kadang kita nggak tahu mentalnya gimana, sensitifnya gimana. Tapi kita rangkul. Jadi kalau udah enak pembahasan, barulah menuju ke gimana kuliahmu. Kita tanya aja kabarnya. Karena banyak aku temui mahasiswa yang lama lulus. Tidur di kosan, cuma main game kerjanya. Jadi istilahnya dia nggak menemukan circle yang positif untuk dia menyelesaikan kuliahnya ini. Apalagi untuk kawan-kawan yang udah cepat lulus ya, rangkul kawan kalian. Jangan tinggalkan, itu akhirnya. Karena banyak kan kejadian bunuh diri kan, hanya karena skripsi. Iya. Nggak kalian tahu itu, banyak kan? Karena kuliah ya. Karena kuliah, frustasi. Abang pernah nggak di posisi itu? Pernah sih, pernah hampir. Aku ingin bunuh diri gitu. Pernah hampir. Tapi setelah aku tengok-tengok ya, masih banyak yang belum ku jelajahi. Jadi apain aku bunuh diri kalau belum banyak yang belum ku explore gitu. Jadi selagi masih muda, jalani, nikmatin. Ya, seperti itulah. Berarti kalau bunuh diri itu ya mending jangan gitu ya. Jangan. Yang penting kita harus saling semangati aja lah. Kalau mau bunuh diri kau, jangan nyusahin orang. Setidaknya jangan nyusahin orang itu aja. Tapi namanya bunuh diri pasti nyusahin orang kan? Iyalah, banyak orang yang dirugikan. Tapi terutama orang tua. Banyak juga yang diuntungkan media. Benar sekali. Jadi kita closing ya ini ya. Intinya
apa ya, lulus tepat waktu atau di waktu yang tepat, itu sebenarnya sama aja kan? Sama aja. Tergantung kita aja. Tergantung kita. Intinya luluslah pada waktu yang semua akan lulus pada waktunya bagi orang yang berusaha dan berdoa. Bener. Kalau nggak ada usaha dan doa nggak akan bisa lulus. Udah kubur aja mimpimu kalau nggak ada usaha sama berdoa kau. Udah kubur aja mimpimu, nggak usah kau lulus sudah. Jadi jangan cuma kita, aku pengen lulus, tapi nggak ada usaha. Percuma. Dibarengi doa. Sudah, sama restu orang tua. Udah, buat kalian yang nggak lulus cepet lulus. Malang macet lah kan. Kalau kalian nggak lulus itu Malang macet. Contoh beliau penyebab kemacetan di Malang. Untuk kalian yang lama lulus. Bang, kalau abang ke sana. Untuk kalian yang lama lulus. Atau posisi kalian sekarang lama lulus, semangat kalian. Jangan dengarkan omongan orang lain. Tetaplah jadi beban keluarga. Hindari jadi beban keluarga. Sayang uang orang tua sekolahkan kau. Kita tolong ya, sensor banyak tadi. Intinya kau tadi. Aku juga memang nggak tahu diri kadang. Aduh. Ada nggak quotes favorit lah buat mahasiswa? Iya, motivasi. Tadi kan banyak banget motivasi. Ini motivasi dari abang sendiri. Iya, motivasi buat mahasiswa yang belum lulus. Ini ya. Sampai sekarang pun aku butuh motivasinya. Aku nyari motivasi nggak dapat. Kalian minta motivasi sama aku. Capek kali aku motivasi kalian. Apa yang aku motivasi sama kalian? Ya juga sih. Intinya belajar dari pengalaman orang lain. Kalau kau tonton ini, kalau kalian tonton ini, tengok aku lama lulus. Jangan tiru. Berat bos. Kalau kau nggak sanggup mentalmu, itulah nanti bunuh diri jatuhnya. Nggak bisa lagi diomongin. Kalau panjang lebar kita omongin gimana cara cepat lulus, gimana solusinya biar cepat lulus. Ya, semua tergantung sama kalian. Itu intinya. Ya. Pas kan? Oke. Jadi buat kalian para sobat zona, itulah podcast kita kali ini. Jangan lupa share, subscribe, like, dan Komen. Bisa nggak terakhir sekali lagi? Apa? Pengen kali aku bilang. Tahu diri kau. Pulang. Jam berapa ini bos? Ayo pulang. Baliklah. Udah. Mana? Thank you ya. Aduh. Yuk. Bentar, Bang Manak belum. Sabar lu. Oh, sabar lah. Aman, Bang? Aman. Yuk, duluan ya. Saya Kak. Balik ya. Oke. Tadi, Bang. Oke. Sun. Asyik banyak banget lihat. Ya kamu maunya gimana? Kayak gitu kan? Iya, kayak gini. Kamu pas level. Oh iya. Mix up. Kayak ini tim editor. Just do some